Jadi di sana arahnya adalah perdagangan dan jasa. Di sana merupakan kawasan yang sangat strategis, Bapak-Ibu. Di sana nanti akan bersinggungan dengan proyek strategis nasional KSN, yaitu exit tol Bawen Suja, nanti di selatan terminal 3 itu, sudah ada desainnya dari Nabar. Di sana juga ada stasiun integrated station kereta api dan juga bis. Di Surabaya itu nanti direncanakan menjadi stasiun integrasi antara kereta api dan moda angkutan darat. Kemarin kami sudah survei dengan Kemenhub, kami juga sudah melaksanakan rapat di Jakarta sebanyak 3 kali. Sebenarnya dulu waktu rencana awal itu pertama kali sama sekali tidak dilintasi. Dulu saat pertama-tama saya mendapatkan surat dari pusat, dari konsultan dan perhubungan itu disampaikan pertama kali itu, tapi dia salah. Pertanyaannya di Tegarjo, stasiunnya di Tegarjo. Dan kemarin alhamdulillah saya berat memberani diri untuk telepon ke konsultannya dan mengklarifikasi bahwa itu bukan Kota Magelang. Dan kami minta Kota Magelang ada stasiun kereta api karena banyak pertimbangan. Salah satunya adalah sejarah dulu Kota Magelang ada kereta api, ada stasiunnya di Bonpolo. Karena itu sangat strategis itu. Kalau kita tidak dilewati satu kereta api dan sudah mendapatkan terminal stasiun, maka menjadi apa? Sepi nanti. Dan itu sangat strategis. Karena bila jalur-jalurnya itu sebenarnya apa? Kayak hanya mampir itu. Jadi kabupaten masuk sebentar saja, hanya untuk ke terminal dan keluar. Jadi itu yang sebelumnya yang kebijakan dari pusat lah kemarin ya negosiasi kita juga karena sebenarnya untuk konsultasi juga kita saya khususnya sebenarnya kan kemarin juga diskusi dengan Kementerian Perhubungan karena harus belok itu atau kaki gitu. Tapi kalau karena memang strategis, kenapa kita yakinkan bahwa perlunya ada stasiun di Kota Magelang. Kenapa? Kota Magelang sangat potensial. Terus kota transport, kota transit, ada akmil dan ada banyak sekali kegiatan. Justru malah pasarnya di sana. Jadi di sana sudah nanti rencana ada pasar induk, sudah ada flyover Cakok, rencanakan dibangun flyover Cakok, dan juga hal lain. Jadi ini memang kemarin kami sudah mempunyai master plan Soekarno-Hatta, namun dengan banyak perkembangan situasi yang Indonesia seperti ini perlu kita direview lagi bagaimana dengan kebijakan nasional, bagaimana dengan perkembangan saat ini. Karena ternyata kemarin waktu kita upload menjadi perbudakan, ternyata kan kawasan sana masih tidak lanjut. Nah, di sebelah kita, tangga kita banyak bermunculan perdagangan dan jasa, ada apos, ada hotel. Nah, nanti barangkali ke depan setelah dibuka dari revisi RTSI memungkinkan akan tumbuh banyaknya perdagangan dan jasa. Jadi kawasan sangat strategis. Jadi ini pengantar kami sebelum masuk ke jadi kami perkenalkan ada alhamdulillah konsultan kita proporsi ini tenaganya mumpuni ya. Saya yakin ini. Ini dokter ini ada dokter juga dan sebenarnya dokter Utara ya. Di sana dokter ini. Jadi kita sangat mengharapkan produk sangat baik dan bisa tentunya aplikatif dan kami ini sebagai sosialisasi atau kontribusi dari Bapak Ibu biar besok ini kita sedang merencanakan master plan Soekarno-Hatta. Kami harapkan masukannya salah masukan karena perencanaan partisipasi dari bawah melibatkan masyarakat. Nah, di sini saatnya Bapak Ibu memberikan masukan. Ini kami masih lakukan antara kemudian Desember nanti akan akhir nanti kami tidak melakukan aktivitas lagi, hanya menggodong atau meramu ya masukan-masukan dari baik semuanya dan penyempurnaan dari kami sudah buat teknis Pak Wali dan pimpinan Pak Wali meminta kami untuk paparan jelas kami ingin melengkapi dari masukan dari semuanya atau mungkin paparan untuk waktu
Terima kasih Pak Iwan selaku pimpinan pada sidang siang ini, juga Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mengulang sedikit bahwa memang di sini kami sudah masuk di laporan antara. Setelah sebelumnya 1 bulan yang lalu kita laporan pendahuluan. Di sana kemarin banyak revisi-revisi perihal isu strategis. Jadi dari isu strategis itu ada beberapa yang tidak dimasukkan dan kami mencoba untuk revisi. Nah, fokus kita pada kajian di laporan antara ini adalah yang pertama, kita tujuannya adalah membuat sistem zonasi dulu. Jadi kita membagi satu kawasan perencanaan Soekarno-Hatta itu dalam beberapa zona pengembangan. Karena tiap-tiap zona itu memang sudah punya karakteristik yang existing, ada yang sudah existing dan maupun ongoing, dalam arti sudah ada perencanaan tetapi mungkin belum sampai pada eksekusinya, seperti misalnya pasar induk. Jadi kami mencoba untuk membuat sistem zonasi tersebut dengan beberapa klaster kegiatan di dalamnya, yang nanti dari sistem zonasi yang ada kita mengharapkan Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi apakah sudah memadai atau belum, kemudian karena itu nanti akan berdampak pada indikasi program yang kita rekomendasikan di akhir diskusi ini. Jadi kalau ada hal yang mungkin bisa Bapak Ibu usulkan, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan juga nanti bisa terakomodir dalam program-program yang kami akan usulkan, karena nanti outputnya adalah sampai pada indikasi program di tiap-tiap zona. Ini detailnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, Pak Iwan dan Pak Ron. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami dari tim konsultan untuk memaparkan hasil dari pekerjaan kami sebelumnya adalah laporan pendahuluan, ini lanjut dengan laporan antara. Nah, kami sedikit mereview tentang laporan yang lalu, bahwa sebelumnya kita sudah memaparkan di laporan pendahuluan adalah latar belakang, maksud dan tujuan serta sasaran, lingkup kegiatan dan keluaran. Ini semua sebaiknya kita percepat saja supaya nanti diskusinya lebih padat dan banyak untuk waktunya untuk masukan. Itu nih Bapak Ibu sekalian. Di laporan pendahuluan juga ada alur pikir sampai isu strategis kawasan. Nah, kita langsung saja. Kita fokus ke dalam fokus perencanaan kawasan, di mana terdapat fokus perencanaan dalam pengembangan kawasan Soekarno-Hatta ini pada tahun 2019, yaitu di mana kita mereview master yang sudah ada di tahun 2015. Seperti yang sudah dikemukakan Pak Iwan tadi, karena banyak sekali dinamika yang terjadi, maka sangat penting artinya kita mereview dan membuat master plan yang lebih terkini, lebih mengikuti perkembangan zaman. Lalu juga supaya kawasan Soekarno-Hatta ini optimal sebagai kawasan perdagangan dan jasa, di mana nantinya kita akan mengidentifikasi potensi kawasan dan isu-isu pengembangan kawasan secara lebih detail lagi. Berikutnya adalah kita akan menganalisis pemanfaatan lahan dan bangunan, zonasi dan peruntukan lahan seperti yang sudah dikemukakan Ibu Nining tadi. Lalu akhirnya nanti kita akan memberikan arahan pengembangan atau guideline kawasan dan bagaimana skenario pengembangan kawasannya. Nah, kita lihat isu-isu dan potensi kawasan
yang ada di kawasan Soekarno-Hatta ini, yang Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengetahui bahwa di sana terdapat terminal tipe A Tidar, lalu ada kawasan ruko Grand Vico, lalu terminal bongkar muat, ada SPBU, lalu ada Armada Town Square, Makam Kiai Igo, Kampung Tidar, Kampung Tiga Campur, dan Sungai Elo. Nah, ini semua menjadi potensi kawasan yang kalau tidak direncanakan secara terintegrasi nanti akan berkembang secara liar dan terfungsi sendiri. Untuk itulah ini pentingnya kita mereview sebuah master plan supaya ada produk baru, supaya potensi-potensi ini berkembang dengan dinamis dan baik. Berikutnya ada beberapa isu yang terjadi yang ada di kawasan Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah kemacetan di Simpang Cangkok. Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering mengalami di sana. Ini dikarenakan adanya penyempitan jalur yang tadinya 3 jalur menjadi 2 jalur. Lalu isu yang sangat mengemuka saat ini adalah isu tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang sudah diaturkan tadi oleh Pak Iwan, di mana exit tolnya itu tidak jauh dari kawasan perencanaan kita, dan inilah isu utama kenapa kita harus mereview master plan ini. Kita tahu bahwa jalan tol ini membawa berbagai macam dampak. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, dampak ini justru malah akan merugikan dengan adanya exit tol. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, exit tol ini juga ada keuntungannya bagi kita, warga Magelang dan sekitarnya, di mana nanti adanya penumpukan kemacetan, lalu adanya pertumbuhan pusat-pusat perdagangan dan jasa pasti akan sangat tumbuh dengan cepat sekali di kawasan exit tol tersebut. Berikutnya adalah pembangunan jalur kereta api menuju KSTN Borobudur. Kita tahu bahwa Borobudur merupakan kawasan strategis pariwisata tingkat nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pemerintah Pusat bahwa menjadi kawasan strategis tingkat nasional. Pembangunan jalur kereta api ini juga tentunya akan lebih meningkatkan mobilitas atau pergerakan manusia dan kendaraan yang akan menuju atau melewati Kota Magelang. Lalu isu yang selanjutnya adalah rencana pengembangan pasar induk, di mana pasar induk ini kita ketahui bersama bahwa menjadi pusat penyalur barang, kebutuhan dan jasa di Kota Magelang, karena di pemerintah Kota Magelang ingin menumbuhkan atau membagi pertumbuhan itu merata di seluruh Kota Magelang. Lalu berikutnya adalah kita menganalisis isu-isu tersebut bagi pengembangan kawasan. Yang pertama kita lihat di daerah Pertigaan Janok. Ini menjadi kawasan paling padat dan adanya ada potensi sehat untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk membentuk unit mikro kawasan, karena di sini sangat padat sekali transportasi kendaraan. Kita bisa menata ruang terbuka hijau di sini. Lalu berikutnya adalah jaringan jalan yang ada di sekitar Pertigaan Janok itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi jalur alternatif untuk memecah intensitas lalu lintas yang sering macet di sana.
Lalu berikutnya adalah di sini ada area perdagangan, ruko Grandiko, serta adanya rencana pembangunan pasar induk. Ini juga berpotensi untuk menjadi generator pertumbuhan dan aktivitas kawasan, di mana pasti akan banyak sekali terjadi pertumbuhan di sini. Lalu di sekitar ini ada terdapat lahan yang masih cukup luas bagi pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa. Nah, lalu kita juga punya potensi yang sangat baik sekali bahwa di dalam satu kawasan ini saja kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Namun juga berpotensi untuk menjadi permasalahan untuk lagi. Misalnya saja di belakang sini kita juga mempunyai aliran sungai di sini, Sungai Relo. Nah, sungai ini kalau tidak direncanakan dengan baik akan berpotensi untuk menjadi kawasan kumuh atau menjadi tempat buangan limbah. Karena itu terjadi. Salah satu perencanaan yang sudah berhasil di banyak tempat menjadikan kawasan sungai di tepi sungai ini adalah menjadi tempat wisata sungai. Lalu di sekitar selatan ini kita lihat bahwa banyak terdapat pemukiman. Nah, pemukiman di sepanjang daerah aliran sungai itu juga harus hati-hati supaya tidak terjadi kekumuhan dan pencemaran sungai. Dan di sana juga ada potensi wisata religi, adanya makam Kiai Budo ini yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Nah, kita juga sudah menganalisis tentang pemanfaatan lahan, di mana kawasan Soekarno-Hatta ini masuk dalam DWP 4 Kota Magelang, di mana bisa kita lihat prosentase terbesar di sini adalah perumahan dengan koefisien prosentasenya 58%. Ini yang paling menonjol di kawasan Soekarno-Hatta, pemukiman dengan kepadatan sedang. Lalu kawasan industrinya 4%, sawah tinggal sedikit 15%, badan sungai 3%. Ruang terbuka hijau di kawasan Soekarno-Hatta juga masih minim, masih atau sudah hanya tinggal 23%. Kalau tidak kita rencanakan dengan baik, nanti ke depan ini akan semakin tergerus atau semakin sedikit lagi. Minimal dan baik itu di pusat kota adalah sekitar 30% kalau misalnya. Ini masih kurang ideal. Ibu saya, kita lanjutkan tentang analisis sirkulasi kawasan. Kita tahu bahwa Simpang Tiga Camo ini adalah area yang paling sibuk, paling crowded, ya, dengan sirkulasi kendaraan yang sangat padat di sini, sering menjadikan macet. Tapi juga sekaligus menjadi titik strategis pertumbuhan, karena berbagai aktivitas itu pasti lewat sini. Lalu berikutnya adalah Soekarno-Hatta. Dalam Soekarno-Hatta juga memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi, memiliki banyak inlet dan outlet, maksudnya banyak ganggang keluar masuk di kawasan ini, di dalam ini. Ini juga nanti akan kita kembangkan bagaimana inlet outlet ini bisa untuk memecah kemacetan. Nah, ini juga analisis POD-nya, kita akan menjadikan Simpang Tiga Camo ini menjadi pusat yang potensial untuk berkembang. Lalu di sini adalah potensi area untuk aktivitas baru yang padat, dan di sekitar exit tol ini
Ini juga terdapat nanti ada terminal. Ini terminal untuk intermoda. Terminal intermoda di mana semua jalur transportasi, moda transportasi nanti akan berganti di sini. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan di awal tadi, maka kita memilih sebuah alternatif adanya jalan tembus atau flyover di daerah Cikampek. Hal ini dikarenakan supaya untuk mengurangi beban kemacetan di Simpang Tangguh. Lalu yang kedua adalah membuka akses kawasan sehingga kawasan tersebut menjadi lebih hidup, lalu memberikan peluang revitalisasi Sungai Elo karena akan menjadi daya tarik yang cukup menarik, terutama bagi tindakan untuk wisata tepi sungai. Dari potensi dan analisis yang kita lakukan, kita juga sudah memetakan bahwa kawasan zona ada zona pertama ini kita kembangkan nanti menjadi kawasan hijau dan infrastruktur. Lalu zona kedua ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Lalu berikutnya adalah potensi untuk dikembangkan sebagai terminal intermoda. Lalu di sekitar Sungai Elo dan kawasan pemukiman yang ada ini bisa kita jadikan untuk potensi pariwisata dan kawasan hijau serta perdagangan. Di dalam master plan kawasan Soekarno-Hatta tahun 2015, kawasan yang menjadi prioritas hanya di sekitar terminal bongkar muat dan samsat cepat sampai kawasan Grand Kito. Ini karena belum ada isu-isu tentang flyover, exit tol, dan pengembangan terminal. Di review master plan ini kita memfokuskan untuk zonasinya adalah pengembangan flyover Tangguh, lalu pengembangan kawasan dengan adanya rencana pembangunan jalan tol serta exit tolnya, lalu adanya jalur kereta api dan terutama stasiun di Kota Magelang berupa terminal stasiun Tidar. Ini menjadi intermodanya ada di sini, di mana bisa berganti moda dari kereta dan angkutan umum. Rencana pembangunan pasar induk di kawasan. Jadi kita juga sudah petakan tentang rencana zonasi kawasannya, di mana ada beberapa yang sudah kita petakan. Di sebelah utara ini ada zona pemukiman, lalu zona perdagangan dan pasar induk, zona perdagangan Ruko Grand Kito di sini. Di tepi kawasan di tepi sungai kita juga akan mengembangkan wisata tepi sungai. Lalu zona jasa dan terminal Tidar ada di sini. Lalu di kawasan ini ada zona pemukiman dan wisata, adanya nanti kita kembangkan sebagai wisata kampung warna dan wisata ziarah. Lalu ada zona pengembangan juga, di mana nanti ada rencana flyover di sini. Ini ada rencana flyover. Lalu rencana jalur kereta api Jogja Semarang di sini akan berhenti di terminal ini, sekaligus untuk stasiunnya. Lalu rencana exit tol. Kita juga sudah petakan fungsi zonanya. Zona pertama kita peruntukkan untuk pemukiman penduduk dan KTH. Lalu zona 2 ini untuk kawasan pasar induk.
Zona 3 untuk pertokoan dan perkantoran Grand Ciko. Lalu zona 4 di sini adalah untuk kita kembangkan sebagai pusat rekreasi dan wisata tepian sungai, SPH dan ruang kreativitas komunitas. Berikutnya adalah zona 5. Ini adalah terminal emergency modal. Di sana ada ekstol, ada pengembangan kereta Jogja Semarang. Lalu zona 6 ini adalah kita kembangkan untuk zona pemukiman. Dan juga ada rekreasi atau wisata kampung dan wisata ziarah. Zona 7 akan kita kembangkan sebagai area dan tempat untuk pengembangan kawasan. Baik, itu tadi adalah isu strategis dan analisis kawasan yang kita sudah lakukan. Berikutnya adalah rencana pengembangan kawasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tidak mengantuk karena biasanya kalau habis pasal 12 maka itu liar-liar. Kawasan Soekarno-Hatta itu memang kawasan yang memiliki kompleksitas sangat tinggi, memiliki potensi sangat banyak, tetapi kalau salah kelola nanti akan menjadi beban bagi Kota Magelang. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa ada potensi kawasan hijau, di situ ada juga ada infrastruktur, terus ada terminal termoda yang sekarang sudah ada embrionya. Lalu kawasan hijau dan perdagangan, walaupun lebih kelihatan perdagangannya, kawasan hijaunya belum tertata, tetapi kalau tidak dikelola nantinya kawasan hijau itu akan hilang dan kurang dari 30% akhirnya kalau bahasa Inggrisnya sempromong, panas sekali rasanya. Terus ada potensi pariwisata juga. Nah, di beberapa kawasan baik di Indonesia ataupun di luar sana, di luar negeri, yang namanya kawasan tepian sungai itu kawasan yang sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Sangat sayang sekali ketika kawasan tepian sungai tidak dikembangkan potensinya untuk pariwisata. Manusia itu pada hakikatnya ketika ketemu dengan air dia bisa berteh dan airnya jernih itu senang. Nah, ketika itu diwadahi dalam bentuk-bentuk tertentu dan nantinya bisa dikembangkan menjadi potensi tertentu, akan menjadi daya tarik tersendiri dan akan memberikan bangkitan ekonomi bagi kawasan yang ada di sana. Nah, kita akan mencoba dari analisis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, potensi seperti apa, kondisi seperti apa, ancaman tentang seperti apa. Kita akan mencoba melihat lebih lanjut dan merencanakan lebih lanjut bagaimana kawasan Soekarno-Hatta ini akan dikembangkan. Sebelum masuk ke situ, kita masuk ke payungnya terlebih dahulu, karena yang namanya master plan itu setengah wajib naik untuk ada visi misi. Visi misinya adalah mewujudkan kawasan Soekarno-Hatta sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Jadi jelas ya, ada kawasan perdagangan dan jasa. Jasa itu salah satunya mewadai pariwisata. Berwawasan lingkungan berarti semua yang ada di sana, entah perdagangan, entah jasa, harus berwawasan lingkungan. Semua bangunan yang ada di sana harus menerapkan minimal 70-30% untuk koefisien antara ruang terbuka hijau dan bangunan tertutup. Terus serta mampu mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau di kawasan Soekarno-Hatta itu nanti terbangun, tetapi masyarakatnya merasa tersingkirkan dan tidak merasa mendapatkan kesejahteraan, itu sama saja. Berarti misi-misi dari master plan ini gagal. Ini yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Jadi semua kegiatan yang akan dilaksanakan di sana semuanya harus berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari situ, dari visi misi dari visi kita turunkan ke dalam misi, membentuk dan memperkuat fungsi kawasan sebagai pendukung perdagangan, lalu menciptakan kawasan perdagangan dan jasa dalam rangka kegiatan perdagangan, baik itu regional maupun nasional. Karena yang namanya jalur tol, kita sudah memasukkan jalur tol, otomatis yang tadinya regional menjadi nasional. Yang tadinya yang lewat hanya dari Kupeng menjadi dari Jakarta juga lewat Magelang. Ya. Terus menciptakan kawasan yang aman, nyaman, ramah lingkungan melalui penataan berbagai elemen perencanaan kawasan. Jelas ini dibutuhkan. Karena kalau
sudah bagus sekali tapi tidak nyaman, juga sama saja, tidak aman juga sama saja, tidak ramah lingkungan, nantinya yang bisa menikmati hanya kita sendiri, hanya anak cucu kita hanya mendapatkan cerita. Nah, dari situ ada beberapa arahan yang harus kita perhatikan, mulai dari tata guna lahan, terus intensitas ruang kawasan, lalu bentuk dan masa bangunan. Ya. Bentuk dan masa bangunan ini kelihatannya hal sederhana, tetapi sangat mencolok sekali ketika kita melewati suatu kawasan. Bentuk dan masa bangunan itu nanti blangsul, tidak tertata. Nah, ini harus kita samakan. Lalu sirkulasi dan perparkiran. Sebuah kawasan sudah tertata dengan bagus, muka bangunannya sudah tertata dengan bagus, tapi sirkulasinya tidak bagus, maka akan sekali dan orang akan menghindari kawasan tersebut. Berarti sirkulasi dan parkiran juga harus terjaga. Parkiran itu masalah tersendiri, menjadi masalah di sebuah perkotaan, dan itu masalah wajib dalam perkotaan, namanya parkiran. Yang satu ada motif ekonomi, ketika parkiran dibiarkan saja, nanti yang akan menguasai adalah preman setempat. Ketika dikuasai oleh pemerintah daerah, nanti akan menjadi bergesekan dan lain-lain. Itu kondisi-kondisi tersebut akan selalu muncul, dan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, pendekatan-pendekatan kesejahteraan masyarakat akan dibutuhkan sekali untuk menata parkiran itu sendiri. Terus ruang terbuka hijau merupakan sesuatu yang wajib dalam sebuah kota. Tanpa ruang terbuka hijau, rasanya kota akan orang sesak nafas. Orang sesak nafas itu bisa hidup tapi nafasnya susah. Begitu juga dengan kota. Ketika kota itu isinya bangunan semua tanpa ruang terbuka hijau, maka tidak ada nyamannya sama sekali. Dan ruang terbuka hijau, bahkan di beberapa kota di luar sana, ruang terbuka hijau sudah mulai menempati posisi 40 sampai 60%. Bangunannya yang dikalahkan, karena menjadi kebutuhan bagi negara-negara di luar sana. Terus signage, ya, perpapanan signage itu rambu-rambu terkadang tidak begitu diperhatikan, tapi kalau bagi masyarakat yang ada di sekitar Soekarno-Hatta, yang hidup di mungkin barat timur selatannya Soekarno-Hatta, kota Soekarno-Hatta, signage itu tidak begitu dibutuhkan. Tetapi bagi orang asing yang masuk di kawasan ini akan sangat membutuhkan sekali namanya signage. Ini sebenarnya boleh masuk nggak ya? Ini sebenarnya boleh lewat nggak ya? Nah, ini perlu ditata juga. Terus yang terakhir konservasi untuk menopang semua. Nah, kita masuk satu persatu, kita lihat satu persatu, mulai dari tata guna lahan. Dari analisis yang ada, arahannya adalah penataan zonasi kawasan prioritas 3 zonasi, ya. Ada perdagangan, jasa dan pariwisata perkantoran. Perdagangan dan jasa, pariwisata dan perkantoran. 3 hal: perdagangan dan jasa, pariwisata dan perkantoran. Terus penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau untuk menopang 3 hal tadi itu. Lalu penyusunan ruang, intensitas ruangnya, ruang kawasan sesuai dengan peruntukan zonanya. Tadi di depan sudah dijelaskan peruntukan zonanya untuk zona perdagangan. Oke, tapi nanti untuk kawasan perdagangan, intensitas ruangnya seperti apa, nanti akan masuk semuanya di sini. Terus selanjutnya pengembangan pasar induk yang memperkuat peruntukan perdagangan dan jasa. Ini sesuatu yang baru, memang kebutuhan bagi Kota Magelang untuk merapikan, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Perlu adanya pasar induk yang terintegrasi, pasar induk yang nyaman bagi pengunjung. Karena selama ini image tentang pasar induk itu sendiri saya rasa masih ya pasar yang tetap. Tapi pasar induk kedepannya nanti dibutuhkan pasar induk yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat sudah mulai berubah, masyarakatnya sudah mulai masyarakat milenial presiden kita sekarang. Nah, masyarakat milenial itu membutuhkan pasar induk yang bersih. Nah, itu harus seperti apa? Nanti akan dibahas juga ya, dalam master plan ini. Terus penataan sirkulasi dan parkir yang memadai sesuai dengan fungsi, sesuai dengan arahannya, dan penataan zona yang mendukung rencana pengembangan tol, flyover, serta jalur kereta api. Memang 3 hal itu sesuatu yang benar-benar baru bagi Kota Magelang, tetapi kita wajib untuk mewadai itu semuanya. Karena kalau kita tidak mewadai itu, nantinya akan mendatangkan sesuatu yang baru dan kita berhadapan di sini. Nah, dari barang dan jasa di intensitas ruang kawasan, yang pertama adalah intensitas ruang kawasan di kawasan perdagangan
hanya 10%, termasuk sistem parkir di dalam bangunan serta parkir di jalan. Karena kalau tidak ditentukan sejak awal nantinya akan menjadi masalah tersendiri. Lalu dari pariwisata, nilai KWT, KDB, KDH, dan ketinggian bangunan yang diizinkan serta tidak diizinkan disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan yang ada di sana. Terus jarak bebas bangunan terhadap sempadan. Ini Indonesia itu salah satu negara yang sangat tidak tertib terhadap sempadan. Jadi yang namanya sungai itu harusnya memiliki ruang untuk bergerak, tetapi biasanya mangrove di depan jendela rumah sudah menggulur sungai. Nah, kemampuan tata ruang untuk menata kawasan sehingga sempadan itu bisa terhormati, sungai bisa aman, dan penghuni yang berada di sekitar sungai itu juga aman, itulah hasil yang akan kita arahkan ini. Nah, harapannya dengan master plan ini sempadan itu nantinya akan bisa ditaati bersama-sama. Soalnya kalau tidak ditaati bersama-sama ya nanti akan memberikan kenyamanan bagi sungai. Selanjutnya bentuk masa bangunan ini hubungannya dengan citra kawasan, muka kawasan gitu ya. Masa bangunan yang terorganisasi dengan baik di kawasan pengembangan dan sekitarnya. Harapannya ketika masa bangunan itu terorganisasi dengan baik, nantinya tidak semrawut. Kalau kita lihat di negara Eropa sana, rata-rata di kota itu modelnya berblok dan nyaman. Walaupun mereka tidak memiliki lahan, tidak memiliki halaman yang luas, tapi karena masa bangunannya tertata dengan bagus sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang tinggal di sana. Caranya seperti itu. Lalu pengolahan fasad atau muka bangunan yang memberikan ciri bagi citra kawasan. Nah, ini nanti juga perlu diperhatikan ketika ini kawasan Soekarno-Hatta. Ketika kita memasuki kawasan Soekarno-Hatta akan begitu orang akan merasa oke, kita berada di kawasan Soekarno-Hatta. Kenapa kok merasa di kawasan Soekarno-Hatta? Karena memang fasad bangunannya, muka bangunannya, make up dari bangunannya itu kelihatan sama dan serupa, walaupun tidak benar-benar sama persis, tapi memiliki ciri yang sama, dan itu bisa memberikan ikon tersendiri. Oke, kita sudah masuk ke kawasan Soekarno-Hatta. Itu ikon tersendiri. Terus pola tata ruang terminal dan tinggi bangunan yang selaras, biar tidak paling tertalit nantinya kalau tinggi bangunan yang selaras itu nanti hubungannya juga dengan ini juga dengan utilitas nantinya. Ketika tinggi bangunan itu bisa selaras, itu akan memberikan keamanan juga terhadap resiko-resiko bencana seperti angin ribut ya. Ketika bangunan tidak selaras, tingginya berbeda, bergelombang, itu kemungkinan besar angin itu akan menyerut di antara bangunan itu akan besar. Ketika selaras, bisa seimbang, itu akan lebih aman. Terus penataan bangunan dan lingkungan di sekitar pasar induk ini juga penting karena pasar induk menjadi prioritas orang banyak, menjadi dikunjungi oleh orang banyak. Kalau penataan bangunan dan lingkungan yang ada di dalam pasar induk tidak diperhatikan, ya nantinya akan memunculkan keselamatan dan itu memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jadi sekitar pasar itu harus kita prioritaskan seperti apa, siapa yang berada di sana, bangunan seperti apa yang ada di sana. Terus selanjutnya sirkulasi dan perparkiran, pembuatan penanda kawasan, pengaturan inlet outlet, terutama nanti ada flyover dan exit tol. Terus penataan kawasan parkir umum, parkir pasar dan terminal udara. Nanti 3 hal ini kita membayangkan kalau itu tidak tertata dengan baik, mungkin akan sangat semrawut sekali. Yang pertama, penanda kawasannya, signage-nya juga tidak muncul di sana, penanda kawasannya tidak begitu kelihatan. Setelah itu inlet outletnya semuanya bisa keluar masuk di ruas jalan. Padahal di situ jalan itu jalan yang cukup kencang, orang lari di sana, orang mengendarai kendaraan di sana cukup kencang. Kalau ada nongol keluar dari gang, di sini nongol lagi keluar dari gang, nanti resiko kecelakaan akan tinggi. Setelah itu, yang satunya lagi ada flyover turun di situ juga mungkin. Kita nggak tahu nanti titik flyover itu masih, karena flyover masih menjadi sampai sekarang masih tentatif dan tol juga masih tentatif. Letak tepatnya di mana?
Nah itu harus kita perhatikan nanti ketika itu memang ada exit tol di sana, berarti kita harus menyediakan tempat untuk bukan hanya exit tol, tetapi ketika orang keluar dari tol biasanya akan mencari sesuatu di situ. Dia keluar dari tol berarti dia sudah mungkin mencapai tujuan walaupun tujuan antara, bukan tujuan akhir. Dia keluar dari tol berarti untuk keperluan tertentu. Nah, itu yang harus kita tangkap. Exit tol itu kita akan menyediakan apa? Di flyover itu kita akan menyediakan apa? Nah, ketika orang menangkap orang sudah keluar dari tol, salah satu yang dicari mungkin parkir. Ini juga harus kita berikan penataan karena nantinya orang parkir dari tol, orang parkir dari pasar, orang parkir mau ke terminal, semuanya bertujuan untuk parkir di sana. Kawasannya cuma satu, tujuannya ada banyak sekali dan semuanya bertujuan untuk parkir. Nanti akan sangat kurang sekali ketika master plan ini tidak menata itu semuanya. Dikhawatirkan akan menjadi masalah tersendiri. Terus selanjutnya ruang terbuka hijau. Nah, pembuatan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik dan pelengkap penanda visual atau signage. Kalau RTH ruang terbuka hijau dapat berupa ruang milik jalan, ya, atau dimanfaatkan sebagai zona aktivitas, misalnya zona pariwisata, lalu sebagai katalisator aktivitas kawasan. Oke. Ruang terbuka hijau tidak harus ruang terbuka hijau bentuknya lapangan, tidak, tetapi ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Ada ruang terbuka hijau disatukan dengan fasilitas olahraga. Ada ruang terbuka hijau dengan menggunakan sempadan sungai. Dan nantinya arahnya akan menjadi seperti itu. Jadi kawasan itu bisa difungsikan secara optimal. Ruang terbuka hijau juga tetap terwadai di sana, sehingga sungainya akan kelihatan lebih bagus. Masyarakat juga akan merasa nyaman karena ada fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan ruang terbuka hijau itu. Di Indonesia akhir-akhir ini saya cuma membayangkan di tempat saya tinggal sekarang, anak kecil mau bal-balan itu sudah sangat sulit karena ruang terbukanya habis untuk bangunan. Akhirnya jalanan ditutup, tinggal bal-balan ataupun badminton. Seandainya ada ruang terbuka hijau yang itu bisa memadai aktivitas seperti itu, kita akan kembali lagi ke masa lalu yang memberikan kita kesempatan untuk mengeksplor kehidupan kita, dan itu akan menjadi lebih sehat. Salah satu fungsi ruang terbuka hijau. Terus selanjutnya ada perpapanan, itu pembuatan signage menurut kebutuhan zona pengembangan. Terus desain signage memberikan ciri dan citra kawasan, lalu penataan signage menurut fungsi. Signage plat rambu ya memang sudah ada patternnya, sudah ada patokannya seperti itu, tetapi kita bisa memberikan signage yang mungkin lebih memberikan kenyamanan bagi wisatawan, bagi pengunjung, bagi pemakai jalan. Ada beberapa kota yang sudah menggunakan signage berbasis teknologi dengan laser mungkin. Jadi orang masuk ke berhenti di depan zebra cross, ketika dia melebihi zebra cross sudah mulai ada orang yang menegur pemakai jalan dengan plat nomor ini silahkan agak mundur karena terlalu maju di zebra cross, atau mungkin dengan menggunakan laser gitu ya, dengan menggunakan laser bermain gambar di situ. Signage ketika signage hanya biasa-biasa saja ya akan memberikan kesan yang biasa saja. Tapi ketika signage itu diberikan menjadi sesuatu yang sangat eye catching gitu ya. Mungkin signage-nya lalu muncul di depan gitu ya. Ada gambarnya, ada lagunya, bahkan di Jawa Tengah lupa saya. Itu setiap berhenti di lampu merah nyanyiannya Pak Bupati muncul di sana, Bekasi. Nah, itu kan salah satu bentuk dari signage tersendiri, tapi itu cukup bagus dan memberikan kesan tersendiri bagi memakai jalan yang ada di sana. Terus, konservasi, penataan sempadan sungai, revitalisasi sungai sebagai zona pariwisata, pengembangan kualitas, pengembangan fasilitas pariwisata, dengan bentangan dan berskala kecil,
lalu pengelolaan fasilitas yang memberikan kebijakan. Oke. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah ketika sungai itu menjadi punggung diungguri dalam bahasa Jawanya diungguri, maka sungai itu akan menjadi tempat sampah. Ketika sungai hanya menjadi bagian belakang dari sebuah bangunan, yang terjadi adalah menjadi tempat sampah. Karena refleks orang itu membuang sampah di belakang, jarang membuang sampah ke depan gitu. Karena kita akan melihat sampah kita sendiri. Salah satu cara yang digunakan untuk mempreservasi atau menata kawasan tepian air, salah satunya adalah tepian sungai, adalah dengan mengubah hadap bangunan. Nah, nanti mungkin di kawasan ini salah satu arahannya adalah ada beberapa bangunan yang tidak membelakangi sungai, tetapi menghadapkan bangunan itu juga ke sungai, ke jalan dan ke sungai. Jadi ketika orang akan membuang sampah, ya kita dia harus berada di depan kamu sendiri. Kalau berada di belakang, ya dia akan terus membuang. Salah satunya seperti itu. Ya, jadi karena penataan sungai nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan juga. Ketika sungai itu nantinya banyak sampahnya, kalau sampah-sampah kecil nggak masalah ya, tapi seperti di Jakarta sana kasur saja masuk ke sungai, karena sudah sangat kebangetannya. Dan nantinya juga dibutuhkan juga penyadaran masyarakat yang ada di sekitar sungai, bagaimana kita akan mengelola sungai itu sendiri. Karena sungai bukan lagi sebagai tempat untuk mengalirnya air, tetapi juga tempat untuk mengalirnya sebuah kehidupan di sana. Nah, harapan-harapan ini terwujud juga dalam arahan pengembangan kawasan, terutama di bagian preservasi kawasan. Nah, itu gambaran di laporan antara ini, hasil dari analisis isu-isu strategis dan potensi yang kita dapatkan selama pelaksanaan master plan ini sampai di laporan antara. Nantinya di laporan akhir kita akan melengkapi itu semuanya dengan detail-detail dan desain-desain contoh mungkin sebagai pelengkap dari laporan ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan di depan. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan, waktu saya kembalikan lagi kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak ibu, jadi saya bayangkan ya, ini samping kawasannya bisa strategis, ada sekolah, ada integrated station. Itu kalau kita tambah dari sekarang, potensinya nanti ke depan semua banyak menarik banyak orang sana, usaha sana. Mungkin sedikit mas jadi flyover yang utama itu kasnya banyak sana yang di sifat kamu itu dalam tembus itu adalah opsi dalam coba yang tadi donasi yang itu yang di bawah 1.000 itu bukan itu dulu itu bukan, itu adalah rencana kita jalan tembusnya, jalan tembus dari setelah jembatan dan di sungai dengan tembus pasar itu. Jadi kalau mulai Canguk yang dibangun dari pusat itu di posisi Canguknya kemudian kaitan dengan tadi sampaikan Dr. Toro ini kaitan dengan pendulangan sungai, kita sudah melakukan penataan waterfront ini, maksudnya Kampung Malangan kita akan melakukan penataan di waterfront dan kaitan dengan sampah di sekarang sedang disusun perwal untuk ya namanya beda ya kalau masyarakat yang sampah sembarangan itu kita akan Bapak Ibu tadi sudah sampaikan banyak sekali rencana ini masih zonasi ya Bapak Ibu, kita sepakat dulu zonasi. Nanti setelah laporan akhir kita akan detail edukasi program kegiatan. Tadi kami dapat dari Pak Joko kerja informasi aja ya, kita dan UPI juga sudah keluar Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi dan program kita sampai ke subkegiatan.
Nanti kalau mungkin ini mungkin programnya bisa didekatkan ke sana ya, nanti biar aplikasi jadi ke depan kita sudah KBD 2021 klasifikasi berbagai dan nomor satu dan program kita sudah muncul ke Permendagri baru 2090-2017 sampai ke struktur kegiatan ya nanti kita dengarkan aja. Jadi itu kemudian nanti di laporan akhir dan indikasi program kegiatan sudah kapan akhirnya timeline kita nanti lanjut dan juga ada 3D ada animasi 3D kita sudah peta-peta jadi sudah detail ini kita masih menyemangati dulu generasi kultural. Oleh karena itu pada kesempatan yang bagus ini monggo untuk tidak ada masukan pertanyaan kami sangat mengharapkan monggo kami buka yang pertama bagi ada masukan atau tanggapan atau apapun itu monggo kami sangat terbuka dan sangat berterima kasih. Barangkali kami melihatnya masih ada yang kurang ada yang masih belum monggo ada sedikit. Monggo sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tahan dari FM Ibu Hari. Jadi kalau saya lihat ini tadi di donasi itu hanya di sebelah kalau dari barat itu sebelah kanan Soekarno Hatta ya Pak ya. Yang kiri ini bisa dikembangkan atau tidak? Pertanyaan saya itu, karena itu akan lebih bagus kalau yang sebelah kiri juga dikembangkan. Karena terus terang memang Magelang itu kotanya kecil. Karena saya juga melihat dari zona-zona itu nanti walaupun ada wisatanya mungkin juga bisa dikembangkan perhotelannya untuk istirahat bagi mereka yang mau transit di masuk di kota Magelang. Tambah saya itu Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih ada lagi, Mas Bagus, perkenalkan nama saya Mas Bagus dari komunitas Kota Magelang. Ada beberapa hal, mungkin agak panjang juga ini. Ada 4. Yang pertama tadi disinggung bahwa Mas Iwan mengatakan bahwa dulu stasiun berada di kota bisa berhasil melobi pusat supaya stasiun berada di Kota Magelang. Jadi kalau kita menengok sejarah 100 tahun yang lalu, sebenarnya Kota Magelang ini sudah dirancang sebagai kota modern, di mana antara stasiun, pasar, dan terminal itu jadi satu kawasan terintegrasi. Saya teringat bahwa di Solo antara terminal Tronadi dengan stasiun Jebret kalau tidak keliru dihubungkan dengan Skybridge, di mana ini untuk memudahkan penumpang berpindah moda transportasi. Demikian juga di stasiun Tanah Abang dan pasar Tanah Abang, di mana antara keduanya juga dihubungkan dengan Skybridge. Tetapi di Magelang ini, kalau kita menengok 100 tahun yang lalu dan beberapa tahun akan datang, ketiga kawasan antara stasiun, terminal, dan pasar akan jadi satu. Artinya bahwa bukan hanya sekedar kita mengulang sejarah lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya kita lebih bisa dikatakan lebih baik daripada dua kota itu. Ini artinya memudahkan masyarakat untuk menggunakan jalur transportasi, moda transportasi, apakah stasiun memakai kereta api maupun terminal. Tetapi memang perlu dimatangkan rencana ini, jangan sampai nanti kawasan itu menjadi crowded, termasuk karena adanya exit tol. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika pemaparan ini sebenarnya saya agak bingung. Beruntung Mas Iman menjelaskan, karena tadi yang garis ungu itu oleh pemapar disebutkan itu sebagai flyover. Ternyata bukan, itu hanya sebagai jembatan tembus, jalan tembus, mohon maaf. Jadi Mas Iwan mengatakan jembatan tembusnya, flyovernya berada di Simpang Canggu. Jadi beruntung kebingungan saya sudah dijelaskan. Tapi ada hal yang menarik, karena saya sering kali lewat Simpang Canggu. Selain saya punya gagasan begini, kalau para masyarakat yang menggunakan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dari arah Jalan Telaga Warna, Candinambangan, yang mau menuju ke timur ke Tegalrejo,
itu sangat kerepotan untuk menyeberang. Kenapa tidak misalkan aja, saya hanya ngomong kosong aja, usulan gagasan yang barangkali nggak perlu dipertimbangkan. Apakah memungkinkan apabila dari setelah kalau dari Telaga Warna mau ke Canggu itu ada jembatan kecil, dari situ dibuat semacam underpass menuju ke Batuar. Batuar itu rumah pemotongan hewan. Karena kalau kita lihat kontur tanahnya itu dari jembatan kecil dari Candi Lambangan itu agak tinggi gini, jadi kemungkinan saja bisa ini dibuat underpass secara langsung menuju ke jembatan Canggu bawah tanah. Ini secara gagasan saja, dipertimbangkan maupun tidak pun tidak masalah. Yang ketiga, di pemaparan tadi juga disebutkan perlunya sebuah penanda kawasan di mana ketika masyarakat menggunakan kawasan itu langsung terasa bahwa ini adalah masuk kota Magelang. Saya punya usulan dan ini moga aja tidak dijadikan pertimbangan juga nggak masalah. Jembatan di sebelah mana ya, menuju terminal jembatan menuju ke Tidar Sawit yang melintang di atas Kali Bidali kalau tidak keliru namanya, itu juga menurut saya bisa dijadikan sebuah ikon kawasan itu. Entah bagaimana desainnya, sebagaimana kalau kita masuk ke kota Kudus ada sebuah ikon jembatan yang sangat menarik, sehingga memasuki kawasan jembatan itu kita bisa melihat bahwa kita sudah masuk kawasan Kudus. Yang keempat, yang terakhir, kalau hari kemarin kita membicarakan soal SPAM, Mas Iwan, sistem penyediaan air minum. Nah, ini juga perlu direncanakan dengan baik, karena tidak bisa tidak ketika tumbuh stasiun, tumbuh terminal makin berkembang, tumbuh juga pasar, terus ada exit tol dan sebagainya, menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Ini airnya ini perlu dipikirkan Mas, dari mana ini Mas? Kalau kemarin saya mengusulkan kan ya ini masuk jalan Kabah. Saya juga mengulang kembali, kalau misalkan exit tol itu yang kuning garis 2 itu, jadi kalau yang setahu saya yang merah itu adalah jalur kereta api, sedangkan yang kuning serong ke pojok kanan itu adalah pintu exit tol. Saya membayangkan pada titik pertemuan dengan jalan Soekarno-Hatta, ini crowdingnya luar biasa. Terus lagi jalan tembus di sana itu juga akan menjadi titik sentral kemacetan, apalagi pintu masuk terminal. Wah, ini saya harapkan dalam pembuatan master plan ini lebih matang. Jangan sampai nanti di situ ya tadi memindahkan permasalahan dari satu titik ke titik lain. Dua dulu, pertama Robert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enis Roselati dari Balitbang Kota Magelang. Saya sebenarnya ingin nyambung tadi yang disampaikan Mas Bagus Priyatna, bahwa untuk membangun sebuah kawasan ini memang sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang. Ini saya informasikan, baru saja kami dari Balitbang mengadakan penelitian mengenai analisa budaya lokal khusus cagar budaya. Tapi ini tidak cagar budaya yang kita ulas, namun seperti jarak, kawasan dan lain sebagainya. Ini guna untuk penataan ruang. Jadi dengan menguak cagar budaya, ini style dari gaya bangunan di Kota Magelang masa lalu, ini bisa dijadikan sebagai pedoman bahwa pembangunan di suatu kawasan ini harus melihat dari sejarah masa lalunya, begitu loh. Karena apa? Magelang adalah kota jasa. Magelang tidak punya sumber daya alam, tidak punya, hanya jasa. Nah, jasa yang paling sangat menonjol saat ini yang bisa kita tonjolkan atau kita jual adalah budaya. Nah, dengan membangun kawasan yang berwawasan budaya, saya kira akan menjadi daya tarik. Ya, karena otomatis tadi sudah disampaikan ada exit tol, ya, keluar tol. Seperti di mana Solotigo. Tol Solotigo itu ada satu rumah makan yang tadinya tidak terkenal. Setelah ada dibangun tol di situ, rumah makan ayam goreng Butoha.
itu sekarang jadi terkenal sekali, yang tadinya tidak enak jadi merasa enak sekali. Karena apa? Karena dampak tol tadi lah. Di situ perlu diperhatikan bahwa zona perekonomian juga sangat mendukung. Nah, tadi juga disampaikan, kalau tidak salah 2016 ya Mas Iwan, sudah ada kegiatan visualisasi mengenai flyover di Canguk. Nah, saya kira itu sangat bagus sekali seandainya mungkin dimasukkan ke dalam review master plan ini, karena dulu sudah terkonsep dengan bagus itu untuk mengatasi kemacetan di Canguk. Ini sudah akan dibangun semacam jalan tembus, tapi memang harus menabrak perkampungan dan nanti akan dibuat seperti jalan layang di atas sungai. Ini saya kira dulu 2016 ya Mas Iwan, saya kira bisa dimasukkan menjadi referensi Bapak-bapak, Ibu semuanya. Kemudian mengenai tadi ada kawasan pariwisata, tidak dan lain sebagainya, ini juga perlu diperhatikan untuk aksesibilitasnya ke tidak campur ini juga perlu di kawasan itu juga perlu diperhatikan untuk lalu lintas jalannya gitu loh. Selama ini kan kita tidak pernah ada yang tahu di mana sih tidak campur gitu loh. Nah, kalau nanti di situ ada sentra atau kawasan Soekarno-Hatta, di situ ada semacam TIC atau Tourism Informasi Centernya di situ. Jadi zona di Soekarno-Hatta ini akan segera terkenal dalam arti masyarakat di luar kota Magelang. Jadi tidak perlu mencari harus misalnya ke Kiai Langgeng kemana, di sekitar situ sudah ada kawasan untuk pariwisata. Kemudian kami juga kemarin mengadakan penelitian mengenai sentra atau ekonomi kreatif ya di Balitbang. Ini juga membangun kawasan subsentra produk unggulan yang selama ini saya kira belum ada. Dulu pernah sudah mau dibangun di depan Terminal C Magersari ya, di kawasan Gunung Tidar, tapi tidak terjadi, mudah-mudahan di kawasan Soekarno-Hatta ini bisa terbangun di situ. Karena Kota Magelang itu kelemahannya belum mempunyai sentra produk unggulan. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi tentang jam yang pertama mungkin menjelaskan dulu ya Pak. Tapi sebenarnya kita sudah diskusi dari Indonesia sudah tangan saja. Kalau kita kiri bagaimana? Karena dulu ceritanya lebih dari sini master plan. Maksudnya dulu ya karena tapi saya juga sepakat mungkin kita batasi dulu kawasan hanya dengan jalannya. Dan saya kira sebelah barat jalan kiri itu berangkat berapa? Jadi mungkin mohon ini bisa di sebelah kiri, hanya kan kiri. Karena kawasan terdampak juga ya. Jadi nanti terminal dengan terminal ada di sana. Dan sebelah kiri jalan kita akan berkembang kesadaran Pak. Kalau tidak kita kendalikan nanti juga akan menjadi pemukiman yang tidak terkendali Pak. Nanti bukan jalan berapa. Jadi mohon nanti tidak hanya kawasannya tidak hanya dari sebelah timur jalan, tapi juga dari sebelah barat jalan atau kiri jalan. Yang pertama dari Mas Bagus, ataupun Mas Bagus ini sejarah utama ada. Dalam sejarahnya Mas Bagus tahu. Jadi memang benar Sito dan Indonesia akan menjadi suatu potensi logis yang ada di sana. Kalau tidak diantisipasi ini barangkali kaitan dengan sirkulasi lalu lintas, mungkin nanti mohon dipikirkan juga sirkulasi lalu lintasnya seperti apa. Dan dari jalan Terangkawaran buat underpass itu pernah pusat Mas Bagus, tapi kalau saya itu nanti akan memang semacam underpass di bawah. Dan yang langsung dari Jawa Semarang langsung di atas. Dan yang lainnya di bawah. Tapi tidak dulu yang tanah juga. Tapi nanti seperti di Semarang ini kasih tolongan itu Jatingaleh. Nah itu yang di atas mungkin ada di bawah. Seperti itu ya. Yang dari arah Gardu sama dari kota di bawah. Yang lain di atas.
nanti kita perlu mengenai kawasan ya, mungkin nanti barangkali dari apa dari Bu Eni yang akan saya mungkin perlu langgam kawasan bahasa langgam kawasan, jadi arahan ke sana bangunannya langgamnya apa. Kalau kemarin waktu saya lihat punya apa videonya yang kereta api juga Jawa itu, masuk kereta api nanti desainnya ya sering kereta api langgam Jawa. Dan sistem ini saya minum, makasih Mas Bagus sehingga pada kali kebetulan semua sudah terkait di sana ada mata air 1000 pengantin, ini bisa dibuat satu penyuplai air minum di kawasan itu. Ada mata air 1000 pengantin di yang ini tahu sih, waktu berarti itu kan di bawah pasar itu ada mata air, nah itu mungkin bisa digunakan ini. Dari ini nanti mungkin dari bersama kami banyak hal yang perlu diteliti, banyak kecil kami perencanaan masih bersifat makro, nanti teknis nanti presiden dan hal yang mendukung budaya lainnya dari kita bisa mendukungkan itu. Dan dasar yang saya katakan budaya itu sudah kita bisa menjual budaya, kalau kita menjual destinasi kita nggak punya ya, kayak alam juga punya, paling belum jujur aja, jujur nanti kita buat budaya kita punya. Yang visualisasi sebenarnya dari tampilkan halaman berapa ya? Yang visualisasi tadi yang sebatas pinggir jalan dulu. Terus, nah ini yang sebelah bawah ini hasil visualisasi. Ini Bu. Ini ada visualisasi dan mengaturkan pada ini rencana kita menyusuri sungai. Ya, ini baru apa namanya ide gagasan. Barangkali kalau bisa jujur ini untuk memecah kami di sini, mungkin kita pecah kirim dan nanti tembus ke pasar hidup, membuka akses bed dari pasar hidup. Ini yang hasil visualisasi kegiatan Bapeda 2016 ini. Kemudian kawasan pariwisata Tidak Campur, kami sepakat di sana banyak potensi Mas. Ada Tidak Campur, ada kampung anggrek, ada kampung warna-warni. Itu mungkin nanti juga zona apa ya? Jadi akses jalan seperti apa, ada penandanya apa. Depan kita juga akan mengembangkan kampung tempat dan hijau, kampung teduh. Acara kita sekarang integrasikan ini. Terus di sana juga ada sentra tahu di sana. Fungsi tahu bisa ada. Jadi itu mungkin dari kami untuk melengkapi jawaban dari teman-teman. Sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan sendiri mengenai kenapa yang dikembangkan hanya sebelah kiri. Memang kami pun sebagai konsultan juga pertama kali juga kebingungan ya, karena waktu itu kalau dilihat dari histori studi dari penyusunan master plan itu sendiri, waktu itu memang hanya diorientasikan untuk daerah yang masih bisa dikembangkan secara fisik. Jadi memang kita arahnya di sebelah kanan, tetapi tentunya seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan yang sisi kiri pun ke depan juga perlu untuk diperhatikan. Tapi dalam jangka pendek ini review kami memang hanya mengkait pada master plan yang sudah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa kegiatan yang nanti akan dikembangkan yang kebetulan mengenai di area kanan semua. Yang kiri ini belum terdampak secara langsung. Kemudian yang lain tadi dari Mas Bagus ataupun Ibu Eni tadi lebih banyak kepada masukan dan kami sangat berterima kasih. Kami akan masukkan di antara langgam kemudian style yang merupakan corak khas ini ke dalam guideline. Karena memang kadang-kadang kita sudah kehilangan ciri khas asli suatu daerah itu karena tidak lagi ada penyamaan dalam hal
guideline misalnya membangun suatu fasilitas ataupun rumah ataupun tempat-tempat yang kemudian itu berkembang menjadi desain yang campur, jadi tidak jelas langgam dan style. Baik, nanti kami kalau misalnya kami memerlukan data yang lebih detail, kami akan barangkali ke dinas ibu, jadi untuk menanyakan kira-kira yang seperti apa, yang khas itu seperti apa. Kemudian juga tadi potensi-potensi di kawasan Tijan, jadi termasuk kampung warna-warni, kemudian sentra tahu dan lain-lain, itu akan bisa kita kembangkan sebagai kawasan khusus untuk mendukung pariwisata, kegiatan pariwisata di kawasan Soekarno-Hatta. Lain-lainnya saya anggap sebagai masukan dan kami sangat berterima kasih, kami tampung, dan nanti di laporan akhir kami akan sampaikan dalam bentuk format program beserta dengan instansi terkaitnya, kemudian juga detail indikasi program masing-masing yang dimana di situ kepentingan Bapak Ibu terwadahi. Jadi nanti kami juga mohon untuk bersama-sama kita bisa membedah apa yang belum ada dan apa yang mungkin tidak relevan itu tidak digunakan. Jadi sehingga pengembangan nanti memang pengembangan yang Bapak Ibu semua harapkan sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Ini dari saya sudah terima. Terima kasih. Untuk yang pertama tadi masalah kanan kiri jalan, sebelah sini memang jalannya kanan kiri, karena tidak mungkin sebuah jalan itu hanya akan berikat pada salah satu jalan. Nanti akan kita itu kita juga akan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Terus yang kedua masalah integrated terminal tadi ya. Memang itu sekarang sudah menjadi tuntutan mas dari Kementerian Perhubungan itu seperti di NIA, New Jakarta International Airport, itu pun tuntutannya juga untuk integrated moda. Jadi satu tempat itu orang bisa memilih mau naik pesawat, mau naik kereta api, atau mau naik bis, itu bisa di satu titik itu. Karena pergerakan juga akan lebih dimudahkan dengan model integrasi seperti itu. Nah, harapannya nanti di kawasan Tijan, di kawasan Soekarno-Hatta ini nanti bisa model seperti itu. Namun terima kasih dari masukannya, pertimbangan benar-benar harus matang. Memang terutama karena integratif ya, berarti dari dukungannya juga kita pertimbangkan juga. Nah, terus jembatan bawah tanah memang menjadi kewenangan pusat sebenarnya, tapi kita bisa memberikan arahan di situ seandainya memang dibutuhkan untuk pengembangan underpass gitu. Nanti bisa kita masukkan ke dalam arahan kita, sehingga nantinya bisa kita tanggalkan ke pusat juga untuk di caranya yang direalisasikan, ada pos ke arah sana bisa direalisasikan. Terus pemipaan dan pump, nah nanti kita juga akan memperhatikan itu bagi kami sudah melaksanakan tentang PPAD, masalah pemipaan, plus tambah lagi dengan mata air. Nanti kita juga akan memberikan ada sedikit tambahan alasan konservasi terutama di kawasan mata air, karena itu butuh konservasi. Masih dari masukannya ada kawasan mata air yang itu mungkin harus benar-benar kita perhatikan, karena kalau tidak nanti akan kehilangan mata air. Terus untuk dua ini terima kasih itu atas masukannya. Cagar budaya jelas yang akan jadi fasad di sini tetap tidak akan menghilangkan khasnya Kota Magelang dengan kolonial pernakulan model-model Magelang. Jadi ketika masuk Magelang ya inilah Magelang.
nanti kita akan masuk ke mana Kudus ya, kelihatan Kudus. Terus habis itu maksudnya masuk ke Ekor. Terus sudah mempertimbangkan itu, cuma belum muncul dalam cara visual, belum muncul. Pokoknya masih laporan anggaran nanti kita lakukan ya. Dan kami masih ada bukan sisi 2 besok buat pasar. oh masih ada keluar jadi menunggu Saya dari sedikit saja mungkin juga kecil untuk suatu rancangan yang besar menurut kami. Ada harapan baru ketika ada review master plan kawasan Soekarno-Hatta. Sedikit saja Mas Iman dan para pemangku di sini untuk tetap memberikan tempat ramah anak, layak anak kita, ramah lansia, ramah perempuan juga. Kemudian karena ini akan ramah-ramah, iya, karena itu yang ingin kita berikan. Jadi benar-benar jadi maknanya komplit banget. Ramah anak, layak anak yang sudah kita punya, ramah difabel juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengakui masukan kami dari Imam Kramat LPM Kramat Selatan. Pertama tadi kami mengamati ada masing-masing zona. Yang pertama kami zona yang pertama adalah pemukiman. Dalam pemukiman ini nanti dalam perencanaannya mohon untuk ditata sehingga untuk buangan drainase maupun penataan lingkungan, karena harapan daripada masyarakat Magelang nanti kan kita itu sana jadi percontohan paling datang ke sana kan udah kelihatan tertata. Jadi jangan sampai nanti untuk drainasenya kurang tertata. Karena menurut saya di sana kan kemiringan tanahnya kan ke arah Kali Elu, Harapan kami apalagi di sana nanti ditambah dengan ada rencana pasar induk. Rata-rata kalau pasar induk lama-lama kan kumuh. Drainasenya larinya ke sungai semua, sampahnya juga lari ke sungai. Nah ini untuk malam nanti dalam perencanaannya ditata sehingga kelihatan nanti dalam untuk pembangunan lanjutannya yang melaksanakan nanti bisa tahu oh ini jalur untuk drainase, ini untuk tempat pembuangan sampah, untuk parkir ya, jadi bisa tertata. Karena rata-rata kalau nggak kita ingatkan soal lupa, konsultan kan dikongkon yang namanya kesulitan. Kita harapkan untuk lebih tertata. Terus untuk RTH, karena untuk pemukiman tadi kan harus ada RTH-nya, kalau enggak untuk sirkulasi udara lingkungannya kan kurang. Jadi harapan kami nanti bisa tertata dengan baik dan apa-apa yang masukan-masukan dari teman-teman semua tadi bisa diakomodasi dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Karena di sini ada zona 1 untuk pemukiman penduduk, zona 2 pasar induk, 3 pertokoan dan perkantoran. Ya, kantornya krono, sini ya. Ya menurut saya orang tua. Terus zona pariwisata, wisata tepi sungai. Padahal di sana kan di tepi sungai Elo tuh. Nah ini harus mengacu pada undang-undang sungai. Harapan kami nanti karena menurut saya sekarang masyarakat tidak terkendali. Tanggul sungai pun sekarang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus zona pengembangan
rencana flyover. Jalan Sewu ini sudah ada penelitian tingkat kepadatan jalan sudah diperhitungkan tingkat kepadatan untuk alur lalu lintasnya apakah sudah ada perhitungan sehingga nanti apakah ada penempatan nanti kan ada untuk ya terminal ya stasiun kereta api. Nah ini apakah sudah ada perhitungan tempatnya? Karena kita amati kan perlu ada pembebasan tanah gitu. Jadi mohon nanti untuk jelas jadi karena ada rencana jalur kereta api, ada terminal bis. Belum nanti kami akan angkutan kecil kami banyak. Nah untuk itu monggo nanti untuk direncanakan secara matang. Dan setelah ini nanti kan ada paparan lagi Pak untuk ini loh nanti rencana seperti ini. Nah setelah itu nanti apakah ada tindak lanjut masyarakat biar tahu lingkungan agar bisa masing-masing mendukung. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih ada yang lain, monggo silakan. Bagus itu. Monggo saya dulu. Saya langsung. Monggo ayo. Itu jalan Balai Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang pertama kami ingin tahu apakah instansi yang berwenang di dalam kaitannya kawasan ini diundang. Yang pertama yang punya jalan, yang kedua yang punya sungai. Mengapa ini kami prioritaskan? Karena ruang milik jalan ini untuk jalan yang ada ya RMJ-nya itu mungkin kalau ini masih statusnya nasional kan paling tidak 20 meter atau 30 meter. Kemudian yang kedua juga sungai. Jadi sungai ini juga mempunyai daerah khusus bantarannya itu berapa lebarnya. Ini kaitannya dengan kawasan yang akan dimanfaatkan untuk zona-zona tersebut. Saya hanya sepintas saja, kelihatannya kalau kawasan yang akan kita potong-potong untuk beberapa kegiatan yang luar biasa ini, kalau mau sempit gitu loh, berapa hektar sih? Semuanya itu, ini. Nah, artinya kok ditumpuk di situ semua. Pengalaman menunjukkan bahwa yang namanya pasar, Pak, ini pasar itu luar biasa. Tingkat keramaiannya untuk lalu lintas. Belajar dari kota Ambarawa. Ambarawa itu pasarnya katanya nanti setelah direhab dan sebagainya tidak akan menyibukkan lagi lalu lintas yang ada di jalan. Prakteknya juga sama saja, sehingga Bina Marga mengambil langkah sulit untuk mengatasi pasar itu yang berada di jalan, mengambil jalan lingkar Ambarawa. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Mengapa? Karena ini jalan nasional, Pak. Jalan nasional. Jadi kalau kita nanti popetin dari pasar penuh, mau lewat mana? Nah, kalau kita nanti semuanya pada lewat tol, ya terus Magelang berapa ayu? Ini perlu dipikirkan karena lalu lintas sekarang saja itu kalau Ganjo di Sangu itu, ya, main macet ya, main sekolah pertigaan di tempatnya Armada itu. Jadi perlu yang lebih rinci ya, yang lebih rinci. Kami hanya mengingatkan bahwa ini akan dibuat ini, dan sekarang kondisinya sudah seperti itu.
Dan lahannya ini kan jurang pereng yang seperti itu gitu ya. Jadi nanti kalau dibuat pasar induk itu ya bisa saja semuanya itu kalau ada duit teknik itu gampang lah. Sekarang ini kan semuanya serba bisa. Oleh karena itu ya, perlu dipertimbangkan terkuranginya lahan karena aturan sungai dan terkuranginya lahan karena jalan nasional itu akan membuat terkuranginya juga luas lahan yang ada. Saya kira itu aja kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aktivis perempuan anak-anak maksud dalam mana mungkin sudah beri rekomendasi untuk bangunan. Kami sendiri sudah mempunyai dokumen unit 100%. Jadi misalkan fasilitas publik untuk dapat bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya orang sehat saja, tapi juga wanita, anak, difabel, biasa, kita ambil itu semuanya, tidak hanya bangunan itu juga jalan trotoar, sudah jalannya lebihnya berapa, sudah ada jalur arah, itu sebenarnya kami sudah punya panduan itu. Dan nanti kami ada melalui kan pada PVDN dalam pelaksanaan dan Pak Imam, drainase-nya bisa tidak sampai ke drainase. Karena potensi nanti sana mungkin kalau drainase dari atur nanti ya lalu sana jatuh sungai bisa banjir. Kita berjalan kita bagaimana supaya menjadi ukur gitu kan. Setelah ini bagaimana ada sosialisasi. Jadi nanti setelah ini nanti awal Desember atau akhir kami teknis supaya kami carikan jalan untuk sosialisasi masyarakat. Untuk yang terakhir nanti kami hanya seperti teknis, tidak mengundang masyarakat lagi. Semua masyarakat langsung yang di sini. Kami nanti itu arahan dari Pak Iru atau sudah diingatkan Pak. Sebenarnya kita mengundang yang punya jalan dari sungai. Kita paling mungkin kita baru tinggal yang pertama kali saja dulu. Bisu, BPUF, berita dan lain-lain. Ini bukan kita komunikasi yang baik. Depan punya sungai ya, karena sebagai informasi dikatakan untuk pasar induk itu nanti tidak langsung ke jalan besar, jalan kan nggak boleh langsung ke jalan nasional itu nggak boleh, harus jalan primer atau apa itu baru. Kalau langsung ke jalan nasional itu akan bermasalah luar biasa. Ya, seperti kalau di Pantura di pasar tumpah jadi kayak kemudian ya pagi itu masuk jalan menjadi itu tidak diperkenankan. Beberapa kawasan kita 10 hektar ya. Tadi itu jangan ini kawasan Swarnaga ada ya. Nanti didefinisikan kalau di utara atau ini kesambilan luas sangat panjang, lereng, bagaimana boleh dibuat pasar itu berat tapi ada berkaitan set bisa itu yang berstudi kalau ini sih apa disana atur nuwun kesempatan ini atau pertanyaan kesatuan telah menjelaskan. Mungkin saya dari Bapak Menteri tadi mengingatkan bahwa ini kawasan seberapa kok mau dibuat macam-macam gitu. Dan juga menjadi kegalauan kami ya Pak, karena kami ini kan di titik di sana, titik di sini ya Pak. Harus ada ini, harus ada itu. Sementara lahan yang disediakan itu kan terbatas. Akan ada jalan tembus, kemudian tadi akan ada barangkali underpass atau
flyover, kemudian ada exit tol. Ini ketika semua traffic ini tumpah ke area Soekarno-Hatta, saya juga tidak sulit ya membayangkan bagaimana kekacauan di kawasan ini kalau tidak dipertimbangkan dari sekarang. Jadi saya tadi sudah menanyakan bahwa perihal jalan tembus itu masih tentatif sifatnya, belum final. Sementara yang final adalah yang exit tol tadi dan flyover. Jadi itu pun saya rasa sudah akan sangat membuat kota Magelang ramai ya menurut saya, dengan adanya jalan tadi sudah akan cukup menyulitkan dari sisi pengawasan lalu lintas. Belum lagi nanti kalau jalan tembus Pasar Indo itu terbangun. Jadi Pasar Indo itu diasumsikan akan menjadi satu pasar sentral yang barangkali daya tariknya itu tidak cuma pasar, Pak. Kalau konsepnya dulu ya, kebetulan saya juga terlibat dalam penyusunan rencana detailnya. Tapi semi wisata, gitu. Di pasar yang semi wisata ini kan, ya bahkan pada waktu itu juga kami dititipi terminal tipe C di situ. Jadi itu pun terpaksa ditolak dan harus ditiadakan karena lahannya tidak memadai. Ini Pak Tuan Bapak nanti akan kita coba rekalkulasi kembali mengenai zonasi dan juga pemanfaatan lahan di kawasan Soekarno-Hatta, dan di laporan akhir kami sudah bisa memberikan satu konsep yang lebih apa ya, lebih justified. Iya Pak, mudah-mudahan di laporan akhir sudah bisa memberikan satu konsep yang lebih justified, dan kami juga akan berdiskusi secara internal nanti dengan tim Baperda, teknis, perihal tadi yang disampaikan. Baik, saya menambahkan sedikit mereview tentang usulan PIC tadi atau Pusat Informasi Center sangat bagus sekali jika ada di kawasan Soekarno-Hatta, karena di sana juga nanti ada resistor terus kalau ada PIC atau Pusat Informasi Wisata tentang wisata tidak hanya Kota Magelang tapi Kabupaten Magelang dan kawasan Jawa Tengah umumnya, itu sangat bagus sekali. Jadi bisa ada nanti wisata Kota Magelang ini adalah pusatnya wisata untuk di kawasan sekitarnya. Di Kabupaten Magelang sudah ada Borobudur, dan di Dieng dan sebagainya, itu ada informasinya di sana. Juga wisata nanti ada di sana. Akan mau kemana gitu bisa dipusatkan di sana. Itu bagus sekali nanti idenya. Lalu yang kedua adalah tentang sentra kerajinan, itu juga nanti kita masukkan ke dalam perencanaan, karena begitu ada ekspor itu paling bagus memang ada instalasi kerajinan khas Magelang, itu sangat bagus. Jadi pertama nanti yang kita kembangkan di sisi sebelah kiri nanti kalau memungkinkan untuk ada sentra kerajinan di sana. Lalu terima kasih tadi ada masukan tentang potensi mata air. Nah itu nanti titik pastinya ada di mana aja Pak? Titik mata air. Nah itu nanti kita jadikan zona konservasi ada di sana, karena memang harus dilestarikan, tidak boleh diganggu. Lalu juga tentang kawasan kawasan lansia dan perempuan juga masuk impor dan kita lokasi Pasar Indo rencana itu di bawahnya lagi kan kami supaya kami sampaikan nanti dekat sungai itu ya, dekat sungai di rencana programnya. kemarin di apa Lalu juga kan drainase dan pengantin itu, iya pengantin 1000 pengantin, 1000 pengantin. Kira-kira sudah ada master plan-nya belum ya Pak? Persampahan dan drainase. Nah, kalau belum ada, ini nanti akan kita usulkan di dalam program bahwa ada penyusunan master plan tentang drainase dan 1000 pengantin.
Terima kasih Bapak. Tapi ini sebenarnya pekerjaan sendiri. Kalau dimasukkan ini nanti hanya arahan saja, guideline. Tapi programnya nanti kita arahkan untuk membuat dari Bapeda atau dari dinas terkait itu masukan tersendiri tentang persamaan dan drainase. Jadi nanti kalau di masukan ini ada arahan-arahan yang ada. Biasanya nanti ada di IID atau di rencana detail atau dimasukkan itu tentang persamaan dan drainase. Oke, saja tentang parkir juga nanti akan kita masukkan dan luasan berapa hektar tiap zonanya, karena ini tadi zonanya sudah mulai disepakati dan nanti akan kita hitung berapa hektar masing-masing. Jadi kan terminal, stadion, nah, itu penampakannya kira-kira mencukupi nggak ranahnya? Nah makanya, kalau tadi zonanya sudah selesai, nanti akan kita hitung tiap zona itu akan kita bukan betul kan, nanti kita lebih pertajam lagi tiap zonanya. Nanti ada perhitungan berapa luasannya ada Pak. Kita juga sudah ada nanti supaya kita tahu daya dukung lahannya itu cukup atau tidak. Matur nuwun Pak masukannya. Akomodir. Kalau aku sampai lokasi yang stasiun Gede itu yang luasnya yang sekarang itu stasiun terminal 3 dengan sudah menjadi kewenangan pusat, jadi yang kewenangan pusat. Kita ambil sedikit yang di Patwal, yang di start untuk polisi itu, yang sebelah itu nanti sebagai Patwal dan Samsat 4 kalau nanti pasar itu sudah dibangun, Patwal Samsat 4 kita tinggal di selatan. Jadi yang lain kita serahkan ke pusat, kalau kita mengambil yang itu. Kita sebenarnya sudah bangun ya Samsat dan Patwal dan Perintis. Oke, masih ada? Kalau cukup nanti mungkin barangkali masih ada masukan, monggo bisa dibuka atau mungkin hubungi kami misalkan setelah terbuka. Kami sangat berterima kasih atas masukannya. Dan atas kehadiran Bapak Ibu Anak Sultanat, bila kami bawakan penyelenggarannya, mohon maaf bila kita oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.